Halo, Assalamualaikum para pencari ruang. Balik lagi di diskusi sisi yang subscribernya masih sedikit ini. Hampir Ya, gue 100. Farhan dan rekan gue. Fahri, Nah, sekarang kita mau bahas tentang eh, penulis. Kemarin kita bahas tentang apa? Founder startup, terus udah bahas tentang apa? working Apa lagi? space, Kemarin tuh yang pertama space. working space, Terus working space. Nah, pertama itu musisi. musisi. Ya, sekarang kita kedatangan seorang penulis nih. Mungkin bisa Kenalan dulu. diperkenalan dulu. Oke, halo semuanya. Halo. Perkenalkan aku Sasa. Uh, tapi nama yang apa lagi? Ini Jakarta, gak jauh-jauh dari Jakarta. Dan untuk saat ini kebetulan masih merintis karir menjadi seorang penulis. Itu aja. Kalau merintis karir sebagai penulis, kesibukannya apa, Sa? Biasanya, Sa? Itu dia pertanyaannya. Uh, Sebenarnya sih selain jadi penulis ya, maksudnya merintis karir sebagai penulis, kebetulan di pekerjaan juga tidak jauh dari kata menulis. Jadi setiap ya gimana ya, setiap harinya juga memang memproduksi tulisan gitu. Kalau misalnya ditanya ngapain aja, ya cari inspirasi tulisan, ketemu orang, kemudian cari obrolan topik yang menarik, terus bikin tulisan deh. Ini jatuhnya berarti pekerjaannya copywriter apa sosial media spesialis? Sekarang. Oh, content writer. Oh, Sasa content writer. mainnya di cewek berarti ya. Oke. Main cewek bener dong content writer. Oke, Sa. Mau nanya, kalau misalnya Sasa nulis mulai kapan? Bukan nulis nanya kapan ya. Serius untuk memilih menulis itu mulai kapan? Oke, menarik nih pertanyaannya. Oke. Sebenarnya kepikiran buat nulis tuh udah dari zaman SMA bareng Farhan waktu itu. Cielahan, satu sekolahan. Jadi Jadi nih, emang, gue mau ngasih tahu nih, Apa-apa? Sasa ini orang paling pinter di angkatan gue, Oh, oke. Parah. Sayangannya guru-guru, Oh, oke. Disclaimer-nya ini. Pelajaran apa aja tuh pinter, Nggak ada yang nggak pinter. Farhan juga. Walah. Oke. Lanjutin, Sa. Biasanya waktu itu sih sebenarnya karena memang seneng nulis itu emang dari kecil. Tapi untuk meniti karir kepengen banget punya mimpi nulis tuh SMA. Jadi kayak pengen gimana caranya ya bisa produksi tulisan suatu hari nanti itu sih. Tapi setelah titik baliknya mau nulis itu tuh mulai 2018. Jadi kayak 2018 masuk 2019 itu udah mulai produktif nulis tuh gitu sih. Apa, Sa, yang bikin lu pengen jadi penulis, Sa? Kalau ditanya apa, sebenarnya gini, prinsipnya gini. Dulu sempat ada yang bilang ke Sasa, cari sesuatu yang bisa bikin bahagia nggak cuma di dunia. Cari sesuatu yang bisa bikin kamu bermanfaat juga. Ya entah itu buat siapapun, buat dirimu sendiri, buat orang lain. Tapi kalau misalnya kamu nggak mau dilihat sama orang gitu ya, kamu boleh cari sesuatu yang dari balik layar. Apa itu ya? Nulis deh akhirnya Sasa cari. Oke, enggak. Ini kalau kita bicara soal nulis, nggak akan jauh sama baca. Buku pertama Salsa yang baca dan akhirnya nulis. Kayak hari ini waktu itu baca tentang Raditya Dika dulu nih, yang ringan-ringan. Oh, oke. Baru mulai, wah gampang banget nulis. Pas ditulis ternyata susah gitu kan. Kalau dari Salsa itu gimana tuh? Apa buku pertamanya yang akhirnya bisa lah nulis doang lah gitu? Oke. Pertama kali ya, buku pertama. Iya. Iya. Kayaknya ini koneksinya agak keputus ya. Iya. Nggak apa-apa. Nggak apa.
Suaranya jelas nggak ya, Salsa? Jelas kok, Sana? jelas Sal. Kedengeran Jelas. aman. Apa buku pertama yang Sasa baca? Selesai ya, soalnya kalian suaranya nggak jelas nih. Agak keputus-putus gitu. Tes. Sasa berhenti ini. Sal? Oh, putus nih dia. Ya, putus. Gue lancar kan? Lancar kok. Coba reconnecting lagi. Nah, keluar dia. Ya. Diulang aja pertanyaannya. Diulang pertanyaannya. Kalau kita ngomong soal nulis, nggak akan pernah lepas sama namanya baca. Apa buku pertama Salsa akhirnya berani untuk nulis? Kalau saya kan misalnya Radit, karena yang simpel banget tuh Raditya Dika. Semua penulis kayaknya akan gila dengan blognya Raditya Dika pertamanya. Nah, kalau misalnya Salsa tuh gimana? Kalau dari Salsa sendiri, pertama kali baca buku yang jadi titik balik buat nulis adalah Reclaim Your Heart. Itu tulisan dari Yasmin Mogahed. Jadi beliau tuh apa ya, penulis non-fiksi Amerika. Sebenarnya latar belakangnya dia adalah dia menemukan cara buat lebih dekat sama Tuhan lah ya, ceritanya gitu. Tapi dia juga menikmati proses hidupnya dia, pencarian jati dirinya, sampai akhirnya dia bisa sedekat itulah istilahnya sama Tuhannya. Jadi bukunya tuh bener-bener kayak penemuan jati diri, puisi-puisi gitu deh tulisannya. Jadi kayak itu sih yang bikin menarik buat Salsa buat nulis gitu. Mungkin berat sih buat beberapa orang ya bacanya. Iya, sulit buat kita berdua sih, sulit ya. Iya, tapi sebenarnya bahasanya Miss Yasmin ini lebih kepada ngajak kita buat mendalami diri kita sendiri itu sih. Kalau dibilang bahasanya apa ya? Mungkin bahasanya lewat kuliah kali ya, bahasa-bahasa anak kuliah kali ya baru bisa ngerti gitu sih. Berarti genrenya emang salah satu yang lebih ke expert gitu ya, model-model buku apa ya istilahnya. Kalau Indonesia tuh Bumi Manusia, kayak bukunya ya buku-buku Pram lah, atau misalnya kita bilang buku-bukunya siapa lagi? Buku-buku Tere mah kayaknya enggak banget salah-salah ya. Tere malah Sasa juga suka karena di situ gimana ya? Iya, jadi gini loh, ada dua sisi. Jadi non-fiksi dan fiksi gitu kan. Oke, kalau Terelie mungkin ada fiksi dan non-fiksinya. Tapi dari dari segi bahasanya itu sama. Jadi bahasa yang mengalir, bahasa yang bikin kita bisa mendalami diri kita sendiri. Apa ya, memanggil kenangan kita sendiri ke dalam tulisan itu. Gitu sih. Berat. Ngomongin baca buku nih. Ngomongin baca buku nih. Iya. Gue orangnya nggak suka banget baca nih. Tapi gue pengen baca buku nih. Caranya gimana? Nah, itu dia. Oke. Kalau buat orang yang pertama kali memang belum ada mood buat baca buku, Sasa cuma mau nyaranin carilah quotes-quotes menarik yang misalnya apa ya, sesuatu yang bisa enak dibaca quotes-nya, dan dari situ akan cari tahu siapa orang yang ada di balik ini. Jadi kita nemuin duluan genre apa yang mau kita baca biasanya. Kalau Sasa dulu awal nggak pengen banget tulis dan mulai banget baru pengen baca, itu dari quotes. Sebenarnya buat motivasi diri sih, tapi lama-lama dari gaya penulisan itulah Sasa jadi tahu kita mau kemana nih baca buku gaya apa nih gitu. Itu sih Han. Coba deh kumpulin bacaan-bacaan quotes kecil gitu. Malahan baca udah pernah. Sebenarnya gue udah pernah baca beberapa buku, tapi nggak pernah sampai habis. Buku pertama yang pernah gue baca dan sampai habis itu buku lu, Sa. Ini suka gini nih Farhan nih emang nih. Ini nggak bohong. Jadi Sasa ini udah nerbitin buku. Judulnya itu Perjalanan di Sepertiga Malam ya, Sa? Iya, Han. Mungkin bisa diceritain, Sa, itu gimana mulai cerita tentang bukunya deh. Tentang bukunya, Sa. Oke. Kalau bicara tentang buku yang kemarin sudah rilis, itu sebenarnya adalah refleksi diri sih. Jadi setiap hari, setiap detik gitu ya,
Ini murni dari Sasa ya. Maksudnya sebagai seorang individu tuh kita tanpa sadar selalu refleksi loh. Selalu refleksi apa yang kita lakukan, apa yang kita temui gitu. Dan buku ini sebenarnya rangkaian tulisan Sasa yang memang dasarnya adalah ketika ketemu seorang, ketemu beberapa orang, atau ingat seseorang, atau misalnya punya harapan atau cita-cita, dan bahkan komunikasi sama diri sendiri. Itu sih Farhan, Fahri. Oke. Lo harus baca sih bukunya. Aduh. Ini malu sih. Itu topiknya tuh gimana nih? Kenapa? Topiknya Islam gitu apa gimana nih? Sebenarnya buat Sasa sih ya, itu bisa dibaca sama siapa aja. Karena gimana ya, Sasa nggak menyebutkan related sama the real Allah gitu, tapi Sasa cuma nyebutin kayak umum, Tuhan gitu. Karena everyone akan kembali ke Tuhan gitu loh. Kita kan nggak tahu kan gitu. Jadi kayak semuanya tulisannya kayak gitu. Berarti bisa disimpulkannya lebih ke self develop lah ya? Iya, benar. Self development. Terus penemuan akhirnya menulis ini. Penemuan apa? Maksudnya kalau nggak tahu ya, ini sepengetahuan kita berdua aja. Kita kan kalau misal mau nulis seru riset. Sedangkan kalau ini kan kalau kita bicara soal self develop kan kayaknya kalau Fahri pribadi nggak ngerti nih cara harus ngeriset self development kalau nggak kita rutinitas kita. Kalau risetnya dari nulis buku itu gimana dulu? Dasarnya adalah suka aja baca buku yang memang lagi-lagi alurnya itu benar-benar yang ngajak kita cerita gitu. Karena kan kita tuh gimana ya, Fahri bilangnya, misalkan baca bukunya genrenya memang pengembangan diri, atau enggak puisi, atau enggak novel-novel yang perjalanan gitu. Kalau misalnya bisa dibilang, memang kalau risetnya sih benar-benar dari diri sendiri gitu loh. Maksudnya kenapa bisa nulis? Karena kita juga sadar gitu, ada momen yang perlu kita tulis gitu. Bayangin deh, setiap orang punya catatan jurnal dulu masa kecil kan. Nah, bayangin aja kayak gitu. Kita tuh harus bisa nulisin itu. Kayak jangan sampai kelupain gitu. Kita melupakan momen-momen terpenting dalam diri kita. Itu sih. I think. Berarti apapun yang ketemu langsung tulis ya soalnya? Indian. Iya. Jadi gini loh. Kalau seandainya, misalnya Sasa nih ketemu sama Farhan dan Fahri, Indian Sasa bakalan bisa nulis sesuatu dari pertemuan sederhana ini aja gitu. Jadi kayak apa ya, apapun itu sebenarnya ada nilainya sendiri sih, ada value-nya sendiri, dan itu tertanam di masing-masing pribadi, apapun gitu. Sal, ini out of topic, Sal. Kalau semua cowok, kayaknya pertama kali menulis adalah surat cinta buat cewek. Kalau cewek pertama kali menulis ini apa sebenarnya? Apa surat apa ya? Surat balasan gitu? Kayaknya nggak mungkin dong. Biasanya kan kalau SMP nih kan dulu surat-suratan gitu kan. Kalau cewek itu apa sih? Apa pertama kali hal yang ditulis? Nggak, selain pelajaran ya. Kalau pelajaran kayaknya kayak ngebalikin momen SMA nih kayaknya kalau ngomong pelajaran. Kalau cewek ya. Kalau cewek mungkin bisa jadwal belanja. Iya. Enggak. Atau mungkin bisa jadwal abis ini kemana ya, kunjungin kafe mana ya, gitu sih. Atau ketemu temen siapa ya, gitu. Atau telepon siapa ya, gitu sih. Kalau cewek biasanya. Diari kali ya, diari ya? Diary ya, bisa kayak sakit perut diare. Ya, bro. Oke. Jangan lupa ya diatap ya setelah buka puasa ya. Terus kalau lanjut, Cak, gue mau nanya, Cak. Gimana? Gue mau nanya, Cak. Sejauh ini berarti lu anggap lu udah mulai fokus jadi penulis tuh mulai 2018 ya, Cak, tadi bilang ya? Iya, 2018. Nah, sejauh ini menurut lu yang rasa apa aja nih yang udah lu dapat setelah lu memutuskan untuk jadi penulis? Oke. Ini jatuhnya penulis pemula kali ya, lebih enak ya, gitu ya. Boleh. Kalau bicara apa yang didapat, pertama sih nggak tahu ya. Pertama adalah kepuasan dalam diri sih, karena
Salsa akhirnya bisa komunikasi sama diri lewat tulisan gitu. Meskipun kita sebenarnya aktualisasi dirinya, kita sering komunikasi sama diri, tapi dengan tulisan nih kita bisa ngelihat ketika kita baca, oke, itu benar-benar kita udah maju satu langkah lebih jauh lah. Kedua, apa yang udah didapat, ini nggak stabil lagi ya internetnya ya? Nggak kok, stabil nggak sih? Oke. Yang kedua yang didapat adalah, apa ya? Kalau bisa dibilang senang. Senangnya apa? Ya. Karena makasih udah ya putus ya. Ya oke, lanjut tadi. Senangnya apa? Titik. Yang kedua aja. Tadi mulai dari yang kedua. Oke. Yang kedua sih paling apa ya? Kesenangan aja sih. Kesenangan karena ada orang yang mungkin terima kasih gitu. Karena esensi terima kasih kan nggak cuma buat apa ya? Buat diri sendiri, tapi juga buat orang lain. Jadi kalau apa yang totally udah didapat, murni sih kepuasan diri aja. Berarti emang have fun lah ya. Tapi Sal, ini kan sebagai pemula nih. Have fun, benar. Iya. Kita semua mungkin akan menulis sebagai pemula dibandingkan Salsa yang udah beneran nulis dan menciptakan buku. Ini kita tahu Indonesia tuh rendah banget tingkat bacanya. Sangat amat rendah lah. Ya, duta bacanya juga bilang gitu lah. Semua orang juga tahu untuk hal itu. Dari kita sebagai pemula yang nulis buku, dengan peminat baca yang minim, gimana cara Salsa kita ngejual susah nih. Minat baca, pasarnya juga kolamnya kecil. Nah, gimana tuh, Sal? Oke. Sebenarnya ini pertanyaan yang for sure ya, for me it's kind of hard to jawab gitu deh, karena murni gue nulis gitu, istilahnya gue gitu kan, guenya ceritanya nulis karena nggak kepikiran sih sebenarnya buat orang mau beli it's okay, orang mau baca terserah, tapi if you read my book you will not be disappointed at all gitu loh. Kalau bicara literasi sebenarnya sederhananya murninya tuh ya, 3 kata tuh sebenarnya sederhananya dan murninya. Karena kalau misalnya di complaining, kita nggak bisa complaining, karena itu semua udah berakar dari individu. Kalau kita mau complaining, jangan salahkan siapapun. Gitu. Karena literasi itu nggak bisa dibangun segampang itu, ya nggak sih? Ya nggak sih? Setuju nggak sih? Setuju. Benar-benar. Gitu. Karena nggak semua bayi diajarin baca. Berarti lu nulis benar-benar untuk kepuasan diri aja saya. Buat nyenengin diri aja gitu. Kita nggak tahu kan nyenengin diri, karena nyenengin diri itu esensinya banyak. Tapi gue pengen nemuin solo. Kalau terakhir nih, Sa, gue mau nanya, Sa, buat harapan apa yang pengen lu kerjain ke depannya, dan harapan ke depannya tuh apa aja? Goals-nya. Goals-nya ya. Sebenarnya pengen yang terdekat sih, pengen ngeluarin buku lagi, insya Allah gitu. Tentang apa, Sa? Ya itu terdekatnya. Seems likely sama kayak kemarin ya. Ya nggak tahu ya, everyone mungkin suka atau enggak gitu kan. Cuma harapannya itu sih dalam waktu terdekat, insya Allah, doain ya guys. Tapi untuk yang jauhnya adalah tetap terus belajar sama improve diri aja sih. Improve diri dengan belajar dari siapa aja, kapan aja, di mana aja. Kira-kira kapan nih, Sa, buku terbarunya, Sa? Target, Sa? Doain aja ya. Belum mau bilang kapannya. Nggak tahu karena corona ya. Saudara-saudara karena corona gitu. Sal, BTW, ini jujur ya. Ya udah-udahan. Sal, BTW, jujur nih ya. Lu baca buku lu nih. Untuk sebagai penulis awam, gimana caranya nemuin penerbit, akhirnya bisa sampai goals, akhirnya bisa terbit buku, itu gimana, Sal? Oke. Yang pertama, kamu tahu gaya bahasa kamu aja.
gaya tulisan kamu akan diterima di mana. Karena kadang ada penerbit yang memang minta kita di mana sisi penjualannya. Dan sebenarnya itu yang agak bikin, entah ya, penulis tuh, kalau gue sih, penulis pemula tuh kayak, essentialnya gue nulis pengen nyenengin hati. Tapi ketika udah ada selling point, emang sih buku kan dijual ya, guys. Cuma cari memang penerbit yang memang sesuai sama diri lo dan gaya tulisan lo. Itu sih. Jangan sampai ketika lo udah ngasih, tapi ada perbaharuannya yang jauh dari apa yang lo harapkan gitu. Dan memenuhi kriteria ya pastinya, karena setiap penerbit tuh beda banget kriterianya masing-masing. Gue dua lagi nih, gue udah menarik nih. Buku terakhir yang gue baca, sama tadi gue mau nanya, pendapat orang tentang penulis. Maksudnya sekarang nih lagi rame apa ya istilahnya ya, tentang apa sih cara nulis dan kawan-kawannya yang gue juga sampai hari ini nggak terlalu paham banget. Makanya gue pengen tahu gimana sih sebagai penulis dan cara bahasa yang baik dan benar. Nggak ada yang paling benar lah, yang bisa diterima oleh banyak orang lah sekarang. Oke. Ini pertanyaannya apa dulu nih? Yang mana nih? Buku terakhir baca dulu kali ya. Terakhir yang dibaca. Oke. Untuk buku terakhir yang dibaca sebenarnya ada kumpulan cerpen sih. Judulnya Surat Cinta untuk Ibuku. Jadi itu sebenarnya gaya bahasanya sederhana sih. Kayak kita nggambarin anak jalanan yang memang hidup sama ibunya di pinggir jalan. Ibunya sebagai seorang pekerja seks komersial gitu ya. Tapi di situ benar-benar kayak bagus banget. Penulisnya siapa ya? Saya lupa sebentar. Oh ini, Riri Anwar penulisnya. Itu bagus banget, dan itu buku terakhir yang Sasa baca sebelum Sasa akhirnya berani buat ngirim naskah waktu itu. Terus yang kedua, sekarang yang bakalan banyak diterima sama masyarakat. Ada penulis pula. Ya, putus. Enggak lanjut. Gaya penulisan apa ya? Oke. Sebenarnya ini sih yang menarik ya. Karena sekarang itu selling point-nya lebih banyak ke bahasa-bahasa puitis cinta ala-ala gitulah sebenarnya, essential-nya. Tapi balik lagi ke individu loh. Maksudnya, bayangin deh, ada buku, misalnya Terelie itu nggak ada tuh. Maksudnya gaya penulisannya itu nggak sebenar-benar gaya seperti itu gitu. Tapi dia bisa, istilahnya memberikan selling point tersendiri buat pembacanya. Begitupun masing-masing punya gaya bahasa sendiri lah ya. Tapi percayalah kalau misalnya setiap orang yang punya gaya bahasa, dia punya maksud tertentu untuk menyampaikan. Kita nggak tahu apa latar belakang dia menulis dengan gaya bahasa seperti itu. Tapi ya ini, tolong bikin mindset yang umum adalah everyone has a story. Jadi jangan nginjekin satu chapter di kehidupan seorang dengan gaya tulisannya tanpa mengetahui apa alasannya. Makanya baca dulu tulisannya, maka kamu akan tahu alasannya gitu sih. Aduh. Gue kasih reaction. Jangan gitu dong. Reaction dulu. Aduh si Farhan. Sa, gue mau nanya dong, Sa. Kasih gue rekomendasi buku, Sa, buat gue mulai baca, Sa. Oke. Buku yang paling sederhana. Buku gue gitu, Sa. Udah kan udah baca gue. Buku Sasa gue udah baca. Sasa pengen ngasih Farhan buku ini aja Han, Andrea Hirata Han. Judulnya Ayah. Ayah. Waduh. Kayaknya sedih ya. Atau kalau Farhan pengen itu juga bagus. Yang kedua baca Terelie, judulnya Pulang. Wah, cocok tuh kayaknya Pulang tuh. Itu bakal, nggak tahu sih ya, mirip gak ya sama Farhan gitu. Cuma bagus kok Han alurnya. Farhan bakal boleh. Nggak tebel-tebel banget kan, Sa? Enggak. Ya, cuma 400 lembar. Waduh. Kita coba. Nanti gue coba. Oke. Gitu sih. Mau nyoba yang Pulang aja lah. Coba ya, yang Pulang. Itu ada gue cuy. Terus mungkin Sa, apa? Lu mau nanya lagi? Enggak. Lu dulu aja. Oke. Enggak, gue mau penutup. Oke. Ya udah, gue mau ini dulu. Sal, kalau gue mau jadi penulis, gue harus
Oke. Kalau dirimu mau jadi penulis, kamu harus berani buat ngobrol sama diri kamu sendiri dulu. Why you would like to write something? Oke. Make sense. Terus pertanyaan kedua, yang benar cara nulis adalah dengan katakanlah kita tahu chapternya dulu baru kita mulai gantian. Atau ya udah nulis aja. Kayaknya pertanyaannya ulang deh, agak kepotong. Ulang cara nulisnya. Baiknya ya, gue sebagai penulis awam nih, chapter-chapternya dulu kita temukan, atau ya udah tulis aja semuanya nih, nggak tahu ntar arahnya kemana. Jelas yang kedua, tulis aja dulu apapun itu, jangan membatasi diri dengan chapter, karena apa ya, pernah dengar nggak Terelie aja sempat pernah bilang gini, kalau misalnya kamu stuck menulis, tulis aja tamat gitu. Jadi jangan pernah ngepotong-potong tulisan. Jangan pernah kayak apa ya, temanya kayaknya ini ganti, seru deh. Nggak, jangan kayak gitu. Tulis aja dulu. Guru bahasa Indonesia selama ini nih, buat kerangka pikiran. Tau-tau nulis. Karena dulu bahasa Indonesia, kita tulis aja kan. Dulu kan itu disuruhnya kan, topik 1, topik 2, topik 3, baru. Anti klimaksnya gimana, baru nulis. Ternyata yang itu tulis aja semuanya ya. Oke. Lu Dan? Gak ada tuh, malah disuruh tulis aja kayak gitu. Lu Dan? Apa tuh? Mungkin karena durasi kali ya. Iya. Mungkin pesan buat yang mungkin nanti denger video ini, apa saya mau sampaikan? Ini baru banget sih dapat tadi ya. Oke. Jadi gini, tadi itu Sasa sebenarnya sebelum kalian nelfon, Sasa nonton filmnya Umar bin Khattab. Dan beliau itu mengatakan seperti ini, bentar ya, Sasa agak lupa nih kata-katanya. Oke, gini. Kehidupan ini memberikan kau kejernihan pikiran. Kedua, ketajaman penglihatan, perasaan yang murni dengan segala hambatan. Jadi ada 3. Sebenarnya kita sebagai individu tuh dikaruniain 3 itu. Kita punya kesempatan dari hidup tuh buat berpikir, merasa, dan melihat. Makanya kenapa Sasa kalau misalnya follow IG Sasa ya, enggak, bercanda. Kalau misalnya itu ada kayak hashtag Journal de la Vie, sebenarnya itu artinya adalah setiap perjalanannya itu ada di hidup gitu. Jadi perjalanan kehidupan dari mata, dari hati, dan dari pikiran itu aja sih. Subhanallah. Aduh. Gue ngasih saran dong, Sa. Iya. Instagram lu jangan di-lock, biar orang-orang bisa baca tulisan lu, Sa. Aduh, gimana ya? Tapi nggak punya data apa-apa, Sa. Jujur ya, saya. Kenapa? Gue salah. Padahal bagus, Sa, isinya, Sa. Tapi nggak punya riset apa-apa tentang karena digembok. Oke. Bisa tahu dari Farhan ya. Cuman dari Farhan kuncinya ya. Jadi riset gue terbatas. Tapi sebenarnya kalau misalnya dibuka sih gimana ya? Agak insecure sih, Han. Jadi nggak apa-apa. Pengen aja di-lock. Ya. Padahal bagus, Sa, isinya, Sa. Biar pada baca. Kenapa? Kenapa? Saya minta halalin. Ya Allah. Ada aja. Aduh. Udah kali ya. Kita udah 30 menit lebih. Nggak berasa juga. Tutup deh, Dan. Mungkin gue mau ngutip tadi poin yang gue dapet dari hasil sharing-sharing ini. Yang gue dapet sih tadi poinnya, ya kita hidup tuh harus bermanfaat ya buat orang. Tinggal kita milih mau gimana caranya buat bermanfaat sama orang ya, Sa. Kalau Sasa milihnya tadi sebagai penulis. Mungkin nanti gue juga bisa bermanfaat buat orang lain, tapi gue cari cara lain dulu kali ya. Alhamdulillah. Gak apa-apa, pelan-pelan.
Mantap, Intinya, selama kita hidup, jangan sampai kita nggak bermanfaat sekecil apapun. Hal baik dimulai dari hal terkecil. Kelas. Wah, keren. Makasih buat banget. yang udah nonton. Thank you banget ya, Sasa. Like, comment, subscribe juga. Makasih juga, Sal, yang udah nyempatin. Iya. Ini. Sama-sama. Jangan lupa di-subscribe ya. Nah, makasih semuanya. Di-like juga. Thank you. Dadah, sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih. Waalaikumsalam.